Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valen Gabrina Saputri dan teman saya Emalik Abdul Aziz. Di sini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Hakikat Bahasa, Unsur-unsur Bahasa, dan Sifat-sifat Bahasa. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu hakikat bahasa. Hakikat bahasa merupakan intisari atau dasar kenyataan yang sebenarnya dari bahasa tertentu. Adapun juga pengertian hakikat bahasa, menurut Krisda Laksana 1983, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Pembahasan yang kedua itu ada unsur-unsur bahasa. Yang pertama itu ada fonem. Fonem merupakan unsur bahasa yang terkecil dan dapat membedakan arti atau makna dari satu kata. Contohnya itu kata parah dan arah. Yang kedua itu ada morfem. Morfem merupakan satuan terkecil yang bermakna dari pembentukan kata dan disesuaikan. Morfem dapat berbentuk imbuhan seperti me dan kan. Contohnya itu seperti menjalankan, menjelaskan, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada sintaksis. Sintaksis merupakan penggabungan kata menjadi kalimat yang sistematis pada bahasa tertentu. Dalam bahasa Indonesia itu kan ada SPO, terdapat aturan SPO, subjek, predikat, dan objek. Yang keempat itu ada semantik. Semantik merupakan mempelajari arti dan makna dari suatu bahasa yang dibentuk dalam suatu kalimat. Yang kelima itu ada diskurs. Diskurs merupakan berasal dari bahasa Latin discursus, yang artinya secara harfiah berarti berlari bolak-balik. Adalah suatu bentuk komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Emalik Abdul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat bahasa. Yang mana sifat-sifat bahasa ini tergolong menjadi beberapa bagian. Antara lain, 1. Bahasa itu sebuah sistem. Bahasa itu merupakan sebuah sistem yang mana sistem ini adalah terprogram dan tersusun rapi. Bahasa ini juga tidak hanya 1, 2, atau 3, banyak bahasa yang digunakan dalam dunia ini. Antara lain kita ambil ringkasnya saja, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Yaitu 3 bahasa ini mempunyai programnya masing-masing, sistemnya masing-masing, tidak sembarangan. Bahasa Inggris mempunyai metodenya masing-masing, begitupun bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Dia terprogram, tersusun rapi, tersistem, jadi tidak asal-asalan bahasa itu. Dan yang kedua, bahasa itu berupa bunyi. Saya menggunakan bahasa Indonesia sekarang ini, dan saya memaparkan dengan bahasa Indonesia dan menjelaskan sifat-sifatnya. Jadi di sini bahasa itu berupa bunyi. Saudara sekalian mendengarkan apa yang saya katakan, dan saya ini sekarang sedang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saudara-saudara sekalian memahami apa itu bahasa, bagaimana bahasa itu. Bahasa itu berupa bunyi. Bagaimana bahasa itu berupa bunyi? Kita sekarang menggunakan bahasa. Inilah bunyi bahasa sekarang. Bahasa itu juga bersifat unik. Yang selanjutnya, kenapa unik? Bahasa itu beragam, saudara-saudaraku. Tidak cuma bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris yang pokok tadi. Ada juga dalam suatu daerah, suatu provinsi, dia ada berapa kabupaten. Contoh, Palembang, dia mempunyai beberapa kabupaten dan kabupaten kota, dan itu mempunyai bahasanya masing-masing, seperti bahasa Sekayu, bahasa Oki, bahasa Baturajo. Ketiga daerah ini mempunyai bahasanya masing-masing. Kenapa kita tahu bahasa 3 tempat ini berbeda-beda bahasanya?
Karena kita tahu bunyinya bagaimana, cara penyebutannya. Balik ke bahasa itu berupa bunyi tadi. Dan selanjutnya bahasa itu bersifat universal, mendunia. Seperti sekarang ini yang 3 pokok tadi berkaitan: bahasa Arab, Indonesia, Inggris. Kita paham 3 ini, kita bisa keliling dunia. Kenapa saya artikan seperti itu? Karena itu sudah menjadi bahasa universal, bahasa global. Orang semua rata-rata paham. Apalagi 2 bahasa pokok ini, bahasa Arab, bahasa Inggris. Anda bisa menggunakan 2 bahasa itu, insya Allah kita bisa keliling dunia. Kenapa? Mayoritas orang dunia ini paham akan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Maka itu bahasa itu bersifat universal. Tidak satu dua orang yang paham dengan bahasa itu. Banyak masyarakat luas mengetahui bahasa itu, dan itu memudahkan kita dalam berkomunikasi antar manusia. Dan selanjutnya bahasa itu bermakna, mempunyai maknanya masing-masing. Seperti sekarang, misal kita lapar, kita ngomong, "Ma, saya mau makan." Apa yang terkandung dalam situ? "Ma, saya mau makan." Berarti di situ saya sedang lapar, saya ingin makan. Tapi saya mengungkapkannya, "Ma, saya lapar." Berarti anak ini mau makan pastinya. "Ma, saya haus." Berarti anak ini mau minum. Nah, dari bahasa ini orang bisa paham maknanya. Kalau orang ini bilang haus, berarti dia mau minum. Kalau orang ini ngantuk, berarti dia butuh tidur. Nah, itu yang bisa kita maknain. Dan makna itu tidak sembarangan, mempunyai maknanya masing-masing. Kalau kita bilang, "Ma, saya lapar." Oh, anak ini haus. Bukan kayak gitu, itu salah maknanya. Kalau kita bilang, "Ma, saya lapar," berarti anak ini mau makan. Itu makna yang tepat dalam penggunaan bahasa itu bermakna. Karena makna itu tidak bisa sembarangan kita maknai, karena itu harus kita pertanggungjawabkan. Dari beberapa poin di atas dapat kita simpulkan bahwa bahasa mempunyai sifat-sifatnya masing-masing dan mudah dipahami dan mudah dimengerti agar kita dapat berkomunikasi secara baik dan benar. Dan pada hakikatnya bahasa Indonesia ini merupakan bahasa nasional Indonesia dan sarana untuk berkomunikasi antar sesama manusia, yang mana kemampuan dalam berbahasa ini tidak datang dan tidak dibawa dari lahir dan tidak datang dengan sendirinya, melainkan kita harus mempelajari bahasa itu. Kita harus berproses untuk membuahkan hasilnya. Berproseslah agar proses itu kita petik, dan kita akan dapatkan hasil dari proses yang kita tabur tadi. Apabila kita menabur, maka kita akan menuai. Kenapa? Manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh pasti dapat. Dari sini kami mengajak saudara-saudara untuk dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam berkomunikasi sehari-hari. Mungkin ini dari kami, takwa intelektual dan profesional. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Thank you for attention. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.